Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man kharaja fihi thalabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu, maka dia sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf memberikan penegasan motivasi orang-orang yang berada di fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar gembira. Sejak berangkat sampai pulang tersebut, engkau seperti orang yang berpuasa. Engkau berangkat sampai pulang, engkau kondisi seperti orang dalam posisi sholat. Bahkan engkau berangkat sampai pulang kembali, engkau seperti sedang membaca Al-Quran. Artinya betapa ketaatan yang tidak berhenti dari sisi waktu, bahwa ternyata jalan Allah inilah, fisabilillah inilah yang mesti kita tapaki, yang mesti kita cari, yang mesti kita berada di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan di tapakan kita menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di kitab Masalikin. Saya akan coba hari ini kita mulai dari satu hadis yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan Yaumun Nahar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di kalangan kaum muslimin bahwa ketika berbincang tentang Yaumun Nahar atau Idul Adha atau hari raya korban, mereka fokus kepada penyembelihan hewan kurban. Sedangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyembelih hewan kurban itu satu di antara wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saulang, menyembelih hewan kurban itu hanya salah satu di antara cara kita di bulan Dzulhijjah ini untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak amal-amal lain yang bisa kita tunaikan untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban bermakna usaha manusia untuk mendekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Jadi kurban itu tidak sebatas saja menyembelih hewan ternak sebagai simbol kita untuk memotong keinginan dunia kita terhadap harta, kemudian kita ambil sebagian dari harta kita untuk menyembelih kurban. Namun ada amal-amal lain yang mesti kita jalankan untuk menjadikan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penghalang manusia ketika manusia mendekat kepada Allah hanya satu, bermakna iblis. Iblis itu bermakna dalam menghabiskan, menghancurkan. Bahkan iblis bermakna melumatkan seluruh amal manusia sehingga tidak tersisa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan satu hadis ini untuk mengawali tapakan kita ketika memahami tentang kurban. Mudah-mudahan kita semakin benar ketika memahami istilah kurban ini sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasadu awwalu dzambi usyallahu bihi fis sama, yakni hasada iblis Adam. Wa awwalu dzambi usyallahu bihi fil ardi, yakni hasad abni Adam akhahu hatta qatala. Hasad, perasaan tidak suka melihat nikmat yang berlebih dari orang lain
Itu adalah dosa pertama yang dengan dosa itu Allah didurhakai di langit, yaitu hasadnya iblis, tidak senangnya iblis ketika Allah memutuskan bahwa yang akan menempati bumi adalah Adam alaihissalam. Maka di saat itu iblis enggan melaksanakan yang diperintahkan Allah, yaitu bersujud kepada Adam. Wa awwal dzambi usyallahu bihi fil ardi yakni hasad abni Adam akhahu hatta qatala. Demikian pula rasa tidak suka melihat nikmat orang lain lebih dari dirinya, itu dosa pertama yang dilaksanakan oleh manusia yang berada di bumi. Maka dengan dosa itu Allah didurhakai. Itulah peristiwa tidak senangnya nikmat yang diberikan oleh Allah atas putusan Allah ketika Allah hendak mengawali pengembangan jumlah manusia di muka bumi, yaitu dengan syariat menikah. Ketika pertama kali Allah menurunkan syariat menikah kepada dua anaknya Adam yang sudah dikenal dengan nama Qabil dan Habil, Allah memerintahkan, ya Adam, perintahkan kepada dua anakmu untuk menikah. Di pernikahan pertama ini, generasi pertama menikah dengan generasi kedua, generasi kedua menikah dengan generasi pertama. Bahasanya orang bilang disilang, kakak dapat adik, adik dapat kakak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kalimat ini, ternyata Qabil berinisiatif. Ketika iblis sudah memasukkan bisikan ke dalam dirinya Qabil mendapatkan bisikan dari iblis, ya Qabil, apakah kamu terima dinikahkan dengan pasangan yang tidak cantik, sedangkan engkau saja mempunyai pasangan yang lebih cantik? Engkau jangan mau, kamu jangan mau dinikahkan dengan kembarannya adikmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, logika akal manusia berjalan sebagaimana dulu ketika pertama kali Allah memerintahkan kepada iblis, ya iblis, aku telah menciptakan makhluk baru, sujudlah kepada Adam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujudnya para malaikat dan sujudnya perintah Allah kepada iblis bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Intinya Allah pengen menguji makhluk yang aku ciptakan ini, kalau aku perintahkan dia taat enggak. Ibnu Katsir memberikan komentar, seandainya saja dulu ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, yang diperintahkan kepada para malaikat dan iblis itu sujud, kemudian ketika dia menolak perintah Allah, kemudian dia beristighfar memohon maaf kepada Allah, merasa hilaf karena menolak perintah Allah, maka sesungguhnya barangkali iblis tidak keluar dari surga, selamanya akan berdampingan bersama Adam di surga. Tetapi karena kuasa Allah ingin menunjukkan pembelajaran buat anak turun Adam, maka iblis menjadi sosok contoh makhluk durhaka pertama kali yang ada di langit. Maka Allah haramkan manusia yang mendurhakai Allah tidak akan masuk surga selamanya. Inilah yang dialami oleh iblis laknatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era kekinian ternyata muncul pemahaman baik. Dengki itu adalah penyakit yang diwariskan dari iblis kepada Qabil.
Qabil juga mewariskan kepada keturunannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah keturunan Adam yang dilanjutkan oleh keturunan Qabil, ternyata Qabil ini makhluk pertama yang mencontohkan incest. Incest adalah menikah dengan mahram. Menikah dengan mahram. Ketika saat Adam hendak meninggalkan rumah karena mau menunaikan haji, maka saat itu berpesan. Pesannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Qabil, engkau adalah anakku yang paling tua. Di antara anakku engkau yang paling tua. Aku titipkan adikmu kepada engkau selama aku dalam melaksanakan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata iri, ternyata hasad, dengki yang dialami oleh Qabil tidak hanya berhenti di situ. Ketika merasa bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya untuk melaksanakan nikah ternyata tidak sesuai keinginannya. Kemudian ternyata Allah untuk menguji kedua supaya mereka yang mendapatkan kenikmatan lebih besar harus berkorban. Ternyata Qabil juga gagal. Maka pekerjaan yang kedua tidak boleh gagal. Sejarah membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa Qabil kurbannya tidak diterima, Habil diterima. Maka perasaan ini menghantui dirinya. Hari ini aku harus berhasil. Maka ketika kedua orang tuanya meninggalkan rumah karena ada ibadah hajat, yaitu ibadah haji, maka saat itu Qabil ingin melampiaskan dendam kesumatnya, hasad yang berada dirinya, ingin membuktikan bahwa dia berhak atas yang dia inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Ibnu Katsir memberikan statement singkat Pak, tapi ini sesuatu yang penting bagi sohibul kurban. Siapa saja orang Islam yang telah berani melaksanakan ibadah korban dengan mengambil dari sebagian hartanya, dia harus mampu menyembelih keinginan dunianya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang menyembelih kurban tidak hanya menyembelih sapi, tidak hanya menyembelih kambing, tetapi hakikatnya dia harus mampu menyembelih bahwa harta, kenikmatan yang dititipkan di dirinya, dia harus ambil sebagian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kegiatan ibadah di bulan Dzulhijjah, maka korban ini menempatkan porsi nomor 2. Kita lihat sebentar Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, wabil khusus tanggal 1 sampai tanggal 9, ada ibadah-ibadah tidak hanya korban Bapak Ibu sekalian yang disyariatkan oleh Islam kepada umat Islam. Karena kita tahu tidak setiap kaum muslimin itu mampu melaksanakan korban. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat kiriman video WhatsApp bagus, mungkin saya ceritakan kepada panjenengan. Ada seorang anak Bapak Ibu sekalian yang dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Hiduplah sebuah keluarga kecil, dia bersama ibunya, hidup bersama istri dan 2 anaknya. Ketika ibunya ini sudah sakit-sakitan, sudah usia lanjut, sudah usia tua, maka ibu ini menghajatkan, ingin melaksanakan sebagian perintahnya Allah, yaitu menyembelih korban. Ibu ini mendapatkan wejangan bahwa ada ustadz yang menyampaikan barang siapa yang di tanggal 10 bulan Dzulhijjah pangapunten jamaah, ada yang lewat karena bengong. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita
bahwa kurban itu bukan hanya miliknya orang yang punya harta. Kurban itu miliknya orang yang kepingin masuk surga. Betul Pak? Saya mau letakkan kasus ini karena selama ini orang-orang yang berkorban itu mesti orang yang mesti punya harta, orang yang bisa mampu beli kurban, jelas mereka yang punya duit. Orang yang tidak berkesempatan untuk mempunyai duit membeli kurban, maka dia tidak mungkin bisa membeli kurban untuk dikorbankan. Tapi jamaah sekalian, ada kisah singkat yang mungkin saya ceritakan kepada jenengan. Ada seorang anak yang hidup bersama kedua anak dan istrinya. Kemudian dia hidup bersama orang tuanya. Ibunya berpesan, "Nah, ibu ini sampai setua ini belum pernah berkorban. Sebelum ibu meninggal, saya pengen engkau melaksanakan kurban untuk ibumu." Maka Bapak Ibu sekalian, anak ini kemudian menabung, mengumpulkan uang supaya sebelum meninggalkannya orang tuanya yang bernama ibunya ini, dia mampu melaksanakan wasiatnya, dia ingin berkorban. Singkat cerita, ibu ini lewat anaknya bisa nabung untuk membeli kurban, terkumpul uang 2.700.000. Bisa nggak Pak? Bisa. Bahkan sebenarnya untuk bisa menyembelih kurban Pak, itu tidak harus 2.700.000. Karena minimal kambing yang bisa untuk disembelih untuk orang Jawa itu bisa membeli kambing seharga 600 sampai 700.000. Yaitu kambing gembel, kambing gibas usia 6 bulan. Karena kambing gembel ya Pak, kambing gibas usia 6 bulan itu sah Pak untuk disembelih di kurban, sah. Dan kemarin saya bertanya di pasar itu ternyata kambing usia segitu harganya cuma 600-700 Pak. Bahkan kalau kambing muda seharga 600-700 disembelih Pak, itu kalau dijual sate lebih mahal Pak. Namanya sate kambing muda. Dalam orang Arab istilahnya kambing balibul. Ngerti nggih? Kambing balibul itu kalau sate cempe niku Pak, itu kalau di sate biasa itu sate porsi, kalau sate lawu itu 60.000. Kalau sate kambing balibul 75.000 Pak. Kalau di Tangmangu itu ada sate satu porsi 19.000. Tapi dagingnya tidak hanya daging kambing, mesti bercampur dengan daging yang lain. Mesti dicampur dengan daging sapi. Daging sapi Bapak Ibu sekalian itu paling mahal, itu sekilonya 150.000. Kalau kambing itu seharga 2 juta, kemudian disembelih Pak, itu khusus dagingnya itu tidak lebih dari 5 kilo. Dagingnya Pak, nek sak balunge nggih lebih ya. Kalau kita hitung daging kambing itu harga 2 juta itu hanya dapat 5 kg daging, berarti harga daging kambing itu per kilonya 400.000. Kalau 400.000 kemudian dikecil-kecilkan, kemudian dijadikan sate, jadi berapa sunduk Pak? Kan tidak banyak. Maka otomatis harga sate jadi naik. Supaya harga sate terjangkau, maka dicampur dengan daging sapi. Karena daging sapi lebih murah. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hakikat menyembelih kurban itu tidak harus harga 2 juta, tidak harus harga 2,5 juta. Sebenarnya harga kambing senilai 700.000 itu sah. Namun belum familiar Pak nggih. Jadi nek jenengan nuntun wedhus ning masjid kok wedhus digendong muni diguyu. Ora mungkin iki kowe guyon mriki iki. Mosok kambing semene kok bleh. Sedangkan dalam syariat kita boleh Pak, sah. Jadi kambing umur 6 bulan syaratnya kambing gibas utawi kambing gembel itu sudah sah untuk dikurbankan, disembelih kurban bisa Pak. Namun gandeng urung biasa, nyun pangapunten, hal ini belum biasa menjadikan syariat ini gak terkenal. Maka harapan saya malam ini Pak, nanti semua kita kurban Pak. Karena orang kudu 2 yuta, dit 700 iso kurban. Nek anake 5 dijuk iuran 100 cah 5, kuwi cukup bisa mbeleh kurban. Tidak harus 2,5 juta.
Nek jenengan nabung kuwi sesasi 50, berarti setahun mesti iso korban. Karena kan 600.000 dapat korban, Pak. Cuma karena hari ini terbiasa korban itu seharga 2 juta sampai 3 juta, maka yang berkorban belum semua kaum muslimin. Bapak Ibu yang saya taala, saya kisahkan kisah ini supaya memberi motivasi pada kita semua. Ternyata anak ini mengumpulkan uang, pada akhirnya dia mampu membeli korban. Pemuda ini, keluarga kecil ini, kebetulan suaminya kerjanya serabutan. Yo nek eneng sing ngakon nyambut gawe, nek eneng sing ngakon nganggur. Iki enten Pak Kyai sing hadir ngaten iki. Kathah Pak. Jadi nek eneng sing ngakon nyambut gawe, nek ora sing ngakon pengangguran. Berarti Kyai ini rawuh niki. Insyaallah nggih. Berarti nek kansane Pak nggih. Bapak Ibu sekalian, ternyata kisah ini ada. Terkumpul uang 2.700.000 karena pengen membahagiakan orang tuanya, karena selama ini belum pernah menyembelih korban, maka dia saat mau membeli korban ini dia kerja, maka yang membeli istrinya. Ketika datang di pasar, ternyata bertemu dengan belantik yang soleh. Pak, saya punya uang 2.700.000, apakah bisa dapat 1 ekor kambing? Dapat. Sama sekalian, akhirnya transaksi 2.700.000. Tapi ibu ini ketika beli di pasar punya permintaan, Pak, tolong kambingnya diantarkan sampai rumah. Karena saya bawa sepeda ontel, tidak mungkin kambing saya naikkan ontel untuk saya bawa pulang. Tolong antarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, ternyata rumahnya ini jauh Pak. Dan ternyata selain jauh, rumahnya harus ditempuh dengan jalan setapak. Mobil yang tempat untuk mengangkut kambing tidak sampai ke depan rumah. Begitu kagetnya Bapak Ibu sekalian, orang yang kerjanya serabutan, menabung sudah sekian waktu, mampu memberi korban, pengen berhajat membahagiakan orang tuanya. Jamaah sekalian yang saya taala, ternyata sampai di rumah, begitu kagetnya ternyata rumahnya gubuk. Rumahnya gubuk. Sekat rumahnya dari anyaman bambu. Rumahnya lantainya dari tanah. Atap rumahnya genteng yang sudah jelek. Bapak Ibu sekalian, ternyata belantik kambing ini brebes Pak. Kok enek omai gubuk, sekat rumahnya gede, alas rumahnya dari tanah, tapi berniat ingin korban. Sedangkan hari ini betapa banyak rumah magrong-magrong. Ini Pak, lantainya sudah keramik, sekat rumahnya sudah granit, tapi masih belum tergerak untuk berkorban. Kadosipun piyai ini mboten rawuh. Rawuh Pak? Mboten rawuh piyai ini pun nggih Pak. Nggih. Niki mboten enten jero masjid, enten ado mriku, enten dalan mriku. Dadi sing jero masjid mboten termasuk. Bapak Ibu sekalian, belantik ini ketika sudah mengikat kambing di depan gubuk tersebut nangis Pak. Masya Allah, ternyata saya kalah dengan orang ini. Saya belantik sekali bulan Dzulhijjah, badine luwih kok 20 yuta we, beleh wedhus rega 2.500.000. Iki enek piyai omahe gubuk wani tuku wedhus 2.700.000. Jamaah sekalian, belantik ini meneteskan air mata, ora tegel nampa dit 2.700.000 Pak. Akhirnya sebagian dikembalikan sebagai bentuk rasa penyesalannya, merasa berdosanya dia. Ternyata yang namanya orang berkorban itu bukan masalah duwe duit utawa ora Pak. Betul Pak? Ternyata berkorban itu urusannya ning ati. Ternyata ibu ini mendapatkan satu pernyataan, barang siapa yang menyembelih korban
di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka sejak menetesnya darah korban itu, dosanya sahibul korban, dosanya istrinya sahibul korban, doanya anak-anak yang berkorban, doanya orang tuanya yang berkorban diampuni Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Barang siapa di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di hari raya korban, menyembelih korban, maka tetesan pertama darah hewan korban, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa anak-anak istrinya. Syekh Utsaimin rahimakumullah, beliau menjelaskan, jika ada keluarga yang berkorban seekor kambing, bisa dibeli oleh 15 orang, bisa dibeli oleh 10 orang, rombongan omah. Itu sah bila memenuhi syarat 3 hal. Yang pertama, jika kambing yang disembelih itu mereka satu rumah. Jadi nek sak omah kuwi wong tuane nek kono, maratuane ning kono, anak-anake ning kono kabeh, bojone sak omah, meskipun 20 orang bisa berkorban 1 ekor kambing. Kambingnya pun harganya tidak harus 2.700.000, rego 600 wis setok tibake. Yang kedua, jamaah sekalian, dosanya diampuni Allah. Syarat yang kedua, ketika yang berkorban itu semuanya adalah kerabat. Nek kerabate wong selawe ternyata melarat kabeh, mbeleh wedhus rego 600 wis sah. Dosane diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika sohibul korban itu menanggung sekian banyak orang, nafkahnya yang menanggung dia. Sohibul korban ini menyembelih seekor kambing, maka seluruh yang menjadi tanggungannya sah, ikut pahala korban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sederhananya ternyata dalam hal syariat korban. Kalau mulai tahun ini tidak terbentuk untuk nyembelih wedhus, ya kebangetan. Ngoten nggih? Mungkin selama ini kita berpikir menyembelih korban itu hanya 1 orang, kemudian lain nggak bisa. Boleh, Pak. Nah, yuk kita niatkan, mumpung masih ada hari waktu ke depan. Ini baru tanggal ini, Pak. Tanggal 4 ya. Tanggal 4. 1 Dzulhijjah itu besok tanggal 8. Insya Allah. 8 Juni. Ngerti ya, Pak? Karena Muhammadiyah sudah menghisap, sudah menghitung tanggal 17 Juni itu 10 Dzulhijjah. Berarti kan ketok hitungannya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin hari ini karena waktunya mepet ya, mepet dengan waktunya hari raya Dzulhijjah. Saya kembali ke ini, Pak. Ini mawon. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, tidak ada hari-hari di mana hari-hari itu dicintai oleh Allah, di mana hari-hari itu siapa saja yang beramal soleh akan diterima oleh Allah. Barang siapa yang beramal di hari-hari itu, maka pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Maka menjadi semangat buat kita sekalian, ayo Bapak Ibu sekalian kita beramal. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, saya kutipkan pernyataan Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Sing kula abang niku mawon. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu mempunyai hari-hari yang lebih utama dibandingkan hari-hari siang di bulan Ramadan, karena di saat itu ada amal-amal besar. Sedangkan amal besarnya ada 8 ini, Pak. Jadi kita jangan sampai hanya fokus haji, jangan hanya fokus umroh, jangan hanya fokus korban. Ternyata ada amalan yang besar yang menjadikan kita memprioritaskan waktu untuk melakukan amal itu. Salah satunya ini, Pak, yang saya bahas di malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di luar Ramadan yang saya berpuasa penuh kecuali 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Saya tidak meninggalkan selama saya hidup berpuasa 9 hari.
Karena puasa 9 hari mendapatkan sebuah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tanggal 1 sampai tanggal 9 jam hari ini. Saya fokus bahas itu. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Adam alaihissalam. Ahlu sejarah sepakat 10% waktu yang dimiliki Adam itu memohon ampun kepada Allah karena dosanya yang satu, yaitu pernah terjerat oleh tipu daya iblis memakan buah holdi. Al-Quran menuliskan di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 23, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku ketika di surga telah mendolimi diriku, aku telah melanggar yang Engkau larang. Ya Allah, aku telah mengikuti tipu daya iblis sehingga aku tertipu makan buah holdi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, sebab jika tidak Engkau ampuni dosaku ya Allah, dan tidak memberi kasih sayang kepadamu untuk bertobat kepadamu ya Allah, aku termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian ta'ala, kalimat ini ternyata senada ketika nanti Bapak Ibu sekalian ada satu waktu di mana Adam alaihissalam dimintai untuk memberikan syafaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh manusia hisab segera dilanjutkan, saya jadi enteng-enteng gini-gini wis ra kuat aku. Bapak Ibu sekalian, Adam menjawab, wahai manusia semuanya, aku malu kepada Allah. Aku dulu pernah berbuat dosa sekali, dan hari ini aku juga merasakan berat. Aku tidak tahu nasibku bagaimana. Kalau kamu mau minta tolong kepada aku supaya memohon kepada Allah waktunya dipercepat, nggak bisa. Jamaah sekalian, singkat cerita, Adam kemudian memerintahkan, temui saja Nuh. Nuh itu manusia yang berdakwah ratusan tahun. Cobalah minta kepada Nuh untuk minta kepada Allah supaya maksar segera diselesaikan, supaya bisa berjalan ke etapa mizan. Ketika Nuh ditemui Bapak Ibu sekalian, Nuh menjawab, wahai manusia, aku malu kepada Allah. Dulu ketika aku berdakwah, anakku ternyata juga tidak mengikutiku. Aku malu kepada Allah kalau meminta kepada Allah. Aku aja belum di ACC mintakan permohonan maaf anakku. Maka aku tidak kuasa ya manusia untuk meminta izin kepada Allah menghentikan di yaumul maksar. Maka Nuh melisensi, jamaah sekalian, kamu temui Ibrahim. Jamaah sekalian, Ibrahim ternyata juga menjawab ketika ditemui oleh manusia, ya Ibrahim, mintalah kepada Allah, engkau adalah sang Khalilullah, supaya maksar dipercepat, aku gak kuat lagi di maksar ini begitu panasnya. Maka Ibrahim mengatakan, mana mungkin aku berani minta kepada Allah, aku telah berbohong 3 kali. Aku dulu berbohong ketika aku diajak oleh kaumku untuk menyembah berhala, aku mengatakan sakit. Bahkan ketika aku di tempat pemujaannya Namrud, aku juga mengatakan kepada para penunggu patung bahwa aku sedang sakit menular. Saat itu Allah murka kepadaku, lawang aku sehat walafiat, aku bohong. Bahkan tidak hanya itu, wahai manusia, aku berbohong yang kedua. Ketika aku berhadapan dengan Namrud, aku mengatakan, ketika Namrud berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah yang menghancurkan patung-patung sembahanku. Mana mungkin aku menghancurkan patung-patung yang ada di istanamu. Kamu tahu kan, kamu bisa bertanya dengan patung yang paling besar. Kemudian Namrud berkata, mana mungkin patung bisa berbicara. Ibrahim berbohong yang kedua, bahwa yang menghancurkan dirinya. Bohong yang ketiga, ketika Ibrahim diusir dari Babilonia, meninggalkan tempatnya menuju Mesir. Ketika menuju Mesir, Ibrahim mendapat kabar rajanya Tokmes. Pirsa Pak?
Nek wong wedok ayu ndek bojo duwe kekarepan, kepingin menikahinya. Kalau baik-baik diminta tidak mau, maka suaminya dipotong lehernya. Maka ketika menuju Mesir, maka Ibrahim bersepakat dengan istrinya Sarah. Ya Sarah, hari ini kita akan berjalan menuju Mesir. Di sana penguasanya dolim. Kamu akan direbut oleh Raja Mesir. Maka hari ini engkau aku perlakukan sebagai saudaraku seiman. Sedangkan statusnya sebagai istrinya. Jamaah sekalian, 3 bohong yang kalau logika akal kita kan boleh toh Pak. Ini siasat kita supaya kita tidak mendapatkan murka. Tapi Allah tidak bisa Pak, tetap dosa. Dia mengatakan aku berbohong baik menurut aku, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Aku malu meskipun aku ini Khalilullah untuk minta waktu dipercepat di Yaumul Maksar, aku tidak mau, aku malu. Aku lisensi tak kasih surat temui Musa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Musa adalah satu-satunya nabi yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi Musa juga pernah punya dosa. Dia kena prank. Dia mau menolong orang, ya. Ternyata yang ditolong itu tidak menyelamatkan dirinya. Ketika dia memukul seorang dari Bani Israel, ternyata wassalamualaikum. Akhirnya dianggap Musa sebagai seorang pembunuh. Gara-gara kasus itu aku malu karena melakukan dosa yang besar, membunuh manusia. Saya tidak pernah tanya kenapa saya bunuh orang itu. Karena saya membela seseorang, saya bunuh orang itu. Saya malu kepada Allah. Maka mintalah kamu kalau ingin minta waktu dipercepat, menemui Isa alaihissalam. Jamaah sekalian, Isa tidak menyebutkan dosanya. Isanya mengatakan, wahai manusia, aku tidak punya hak untuk meminta kepada Allah hari ini. Temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Had ternyata baru ketemu Pak. Kenapa ternyata manusia, para nabi tidak bisa memberi syafaat di saat di Yaumul Maksar? Ternyata ketemu kuncinya Pak, bahwa ternyata seluruh agama itu sama, yaitu Islam. Dan Islam itu yang menjadi akhirnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ini, wahai manusia, memang itu adalah hakku, yang memberi syafaat cuma aku. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan Maksar dihentikan, lanjut etapa mizan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Adam pernah berbuat dosa dan tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah sayang barang siapa yang berpuasa di saat Adam diampuni dosanya, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah. Maka orang yang berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa? Mereka yang berpuasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah, insya Allah tanggal hari Sabtu besok tanggal 8. Masuk tanggal 2 Bapak Ibu sekalian. Tanggal 2 bulan Dzulhijjah bertepatan dengan hari Ahad besok adalah hari di mana Yunus alaihissalam dimurkai Allah, meninggalkan kaumnya. Karena merasa setelah berdakwah tidak ada yang mengikuti jejaknya. Maka frustasilah Yunus alaihissalam. Ketika Yunus sedang frustasi, tidak tahu arah mana yang ditempuh, dia terdampar di tepi pantai. Kemudian ada rombongan kapal yang akan berlayar, maka tanpa berpikir panjang Yunus itu masuk ke kapal, ikut berlayar. Ketika telah berada di tengah-tengah samudera, ternyata ombak mulai bergemuruh, kapal mulai terombang-ambing. Nakoda kapal memutuskan bahwa salah satu caranya supaya tidak terhempas oleh ombak, harus mengurangi seluruh bekal yang dibawa. Kisahnya sangat spektakuler. Maka seluruh bekal yang ada dibawa oleh para penumpang keluarkan semua. Ternyata qadarul, aduh sadan Pak, ngelai agak menulis sadan nih Pak. Saya minta sebentar nih Pak.
Kula minimal rampung teko niki nggih, minimal rampung teko niki pun ngoten mawon. Minimal rampung niki. Nah, urung rampung monggo ndak tanggung. Oke niki rampung ngoten mawon, pun ngoten mawon. Langsung adzan salat. Wis sekalian kita lanjutkan dulu. Ketika Yunus posisi di kapal, ombak begitu dahsyatnya, kapal terombang-ambing, ternyata bekal yang dikeluarkan dari kapal kemudian tidak bisa menolong, kapal masih diserang oleh ombak, akhirnya diputuskan harus mengurangi jumlah penumpang. 3 kali undian ternyata nama Yunus selalu muncul. Nahkoda kapal tidak tega, Pak, karena tahu Yunus ini di kapal berakhlak baik. Yunus ini menunjukkan orang yang soleh. Maka akhirnya Yunus merasa dirinya ini barangkali karena murkanya Allah kepadaku, karena aku meninggalkan kaumku, tidak mau melanjutkan dakwahnya. Maka wahai nahkoda kapal, biarkan aku melompat dari kapal ini, gak usah kamu lemparkan. Aku tak keluar dari kapal ini dengan senang hati. Ketika Yunus keluar dari kapal menceburkan ke laut, Allah langsung perintahkan kepada malaikat Jibril, perintahkan kepada Nun, nama ikan paus yang ada di 7 samudera. Aku pernah menciptakan ikan paus bernama Nun, yang dia sejak aku ciptakan sampai mati cuma sekali tok tugasnya, menelan tubuhnya Yunus. Nanti setelah menelan tubuhnya Yunus, lunakkanlah duri yang ada di dalam tubuhnya. Jangan kamu sakiti nabi yang menjadi utusanku. Jadikanlah duri-duri yang ada di dalam perut ikan paus menjadi penjara. Jamaah sekalian, ternyata tidak melukai jasadnya, cuma melukai pakaian yang ada di dalam tubuh Yunus alaihissalam. Karena ditemukan dalam sejarah, karena Yunus ketika keluar dari perut ikan paus, kelambine wis ora wujud, tetapi jasadnya tidak ada yang luka. Pertanyaannya, apa yang dimakan Bapak Ibu sekalian? Ternyata bimbang Yunus alaihissalam. Dia tidak tahu berapa hari, berapa malam dia harus berada di dalam perut ikan. Sampai kapan dia tidak tahu. Takdirnya Allah 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Dia bimbang apa yang dia makan untuk bertahan waktu ini. Ternyata ada kerikil yang berzikir di dalam perut ikan. Dikirnya kerikil tersebut termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Kerikil yang ada di dalam perut ikan itu mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka secara otomatis tanpa diperintah, Yunus ini mengucapkan kalimat ini, Pak. Maka laparnya mulai hilang, hausnya mulai hilang. 40 hari 40 malam dia kenyang, tidak makan apapun kecuali mengucapkan kalimat yang Allah paparkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Itulah Allah mengilhamkan kepada batu yang kerikil yang ada di dalam perut ikan paus untuk menjadi makanannya Yunus alaihissalam. Tepat tanggal 2 bulan Dzulhijjah hukuman Yunus selesai. Maka barang siapa yang berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun atau mendapatkan keutamaan pahala yang didapatkan oleh Yunus alaihissalam. Inilah puasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Puasa tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mengerti betul doa Nabi Zakaria itu termotivasi karena kemenakannya. Nabi Zakaria itu menikah dengan adiknya ibunya Maryam. Ibunya Maryam bernama Hanna, punya adik perempuan, gak disebutkan namanya, dinikahi sama Zakaria. Maka ketika Maryam lahir, ternyata bapaknya Imran meninggal. Yahudi, Bani Israel tahu bahwa Imran ini orang yang taat. Maka di saat itu hampir rata-rata orang ingin mengadopsi Maryam yang menjadi yatim ini. Akhirnya diundi di Baitul Maqdis, ternyata Allah pilihkan, keluarlah nama Zakaria. Maka Zakaria menjadi bapak asuhnya Maryam. Akhirnya Maryam dibuatkan mihrab yang berada di lantai 2 Baitul Maqdis. Di lantai 2 Baitul Maqdis, disitulah Maryam hampir setiap pagi
mendapatkan hidangan surga, buah-buahan yang masih segar, buah-buahan yang tidak pada musimnya didatangkan Allah kepada mihrabnya Maryam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saking solihahnya Maryam, wanita yang tidak pernah keluar dari mihrab. Sangat jarang sekali sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya dimaksud Allah. Kalau kita ingin menilai wanita itu solihah, para ummahat, para ibu, adalah semakin jarang keluar rumah. Maka semakin jarang keluar rumah, maka semakin solehahnya seorang wanita. Namun hari ini kayaknya langka ya Pak. Wong wedok ora metu kong mahir ra mungkin koyoke. Wong tidak keluar rumah aja sekarang keluar lewat HP, gitu Pak. Keluar HP luwih dahsyat ternyata, nyuwun pangapunten. Banyak terjadi perceraian, banyak terjadi kekerasan seksual gara-gara setan gepeng. Mereka tidak keluar rumah, malah keluar sosial media. Sehingga lebih fatal hari ini jamaah sekalian. Habis sekalian, ketika suatu saat Zakaria menengok kemenakannya di mihrabnya, ternyata ditemui makanan yang begitu menyenangkan. Zakaria mohon izin, kemenakanku, aku sudah 85 tahun usiaku, aku tidak punya keturunan. Izinkanlah wahai kemenakanku, aku sholat sunnah di tempat ini. Maka ketika sholat sunat sedang berlangsung, ternyata diabadikan oleh Al-Quran surat ini Pak, surat Ali Imran ayat 38. Hunnalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Zakaria sedang sholat, Allah mengutus Jibril dalam lantunan doanya dalam sholat. Ternyata Zakaria menghendaki punya anak. Jadi jamaah sekalian, ketika jenengan itu sholat, doanya tidak hanya yang jenengan hafal, doa yang lain boleh, sepenting bahasa Arab, terutama ketika sujud. Yang lainnya jangan nambahi dewi. Ketika sujud kita bisa menambahkan doa. Karena dulu Zakaria dalam sholatnya doanya ini Pak. Doanya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kenapa dia berdoa dalam sholatnya ini? Karena dia menghajatkan memiliki anak. Ketika dalam posisi sholatnya, malaikat Jibril turun mengabulkan, ya Zakaria, engkau akan segera mendapatkan anak. Berilah anak laki-laki itu dengan nama Yahya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa yang berpuasa di tanggal 3 bulan Dzulhijjah, di mana hari Zakaria sedang sholat di mihrabnya Maryam, maka orang itu akan dikabulkan doanya. Inilah puasa tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Masih banyak Bapak Ibu sekalian yang baru saya panjangkan. Saya panjang bahas ini sebenarnya Pak, bahas ini Pak, yang tanggal 5 Pak. Tapi karena waktu sudah habis, kita bahas pertemuan yang akan datang insya Allah Pak. Mudah-mudahan jenengan meskipun terlambat waktunya, nanti kita akan bahas tentang keterangan ini. Karena ngertinya hari ini, kulon jenengan posone tanggal 9. Ngerti Pak? Sedangkan puasanya 9 hari Bapak. Dan puasa itu begitu masyhur, ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Dan yang jangan kita tinggalkan nih Pak, tanggal 9 dan tanggal 8 Dzulhijjah. Insya Allah besok kita bahas ini Pak. Insya Allah saya mohon izin, saya akan bahas ini. Saya akan membahas tentang kisahnya Ibrahim lebih detail, karena ternyata ada nuansa baru yang ini menjadi kritik buat kita sekarang dalam memahami sirah. Karena ternyata Masya Allah jamaah sekalian, kisah-kisah para nabi itu menyisakan pelajaran yang besar yang mungkin kita bisa mengamalkannya. Karena nyuwun pangapunten Pak, miskinnya peradaban sejarah kita karena 10 juz Al-Quran berisi tentang sejarah. Insya Allah pertemuan depan kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya mulai pekan depan insya Allah hari Sabtu, tentang puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan Allah mudahkan amal soleh itu. Bapak Ibu, ngaten kemawon karena waktu mungkin kalau timbang dirasani, ya maaf sudah berlebih dari waktu. Mohon izin kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di hari-hari berikutnya. Saya bisa menyampaikan, kita bisa memilih amal-amal yang baik sehingga kita mendapatkan kemuliaan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.